Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini ya. Dan untuk IHSG hari ini konsolidasi tadi turun tipis 0,06% ke level 7043. Dan untuk IHSG itu tadi sempat naik ya. Tadi sempat turun dulu kayaknya, tadi open market itu turun dikit, habis itu ditarik naik dan ditarik turun lagi ya. Dan ini close di harga 7043 dan ini juga di area support ya, ini area potensial lah untuk IHSG. Sebenarnya udah sedikit di bawah resisten ya ini. Jadi untuk ya di area-area sini ya, di area 7048. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksinya hari ini di IHSG tanggal 26 Oktober, secara keseluruhan asingnya net sell ya, cuman nggak terlalu banyak. Ya, hari ini asing keluar di Bank BCA dan Bank BRI, jadi asingnya sebagian taking profit mungkin. Yang paling banyak masuk untuk hari ini asingnya paling banyak masuk di ICBP, UNTR, Adaro dan IDMG ya. Tapi secara keseluruhan net sell cuman nggak terlalu banyak ya untuk asingnya, jadi kemungkinan untuk besok paling akan konsolidasi dulu ya. Selama ya SKM masih konsolidasi di range area ini sih cukup bagus ya, karena kalau secara teknikal langsung naik terus itu juga kurang bagus juga. Jadi ya perlu istirahat dulu mungkin untuk marketnya akan konsolidasi, nanti setelah konsolidasi asingnya mulai masuk lagi. Mungkin seperti itu skenario-nya untuk IHSG, jadi kemungkinan untuk besok masih akan konsolidasi dulu. Kalaupun turun ya paling bentuk candle kecil ya. Oke, itu untuk IHSG. Malahan kalau kita sih berharap untuk IHSG bisa balik lagi ke atas 7048. Kita lihat aja besok sih, kalau menurut saya besok untuk IHSG masih akan konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya yang pertama kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini turun ya, nutup gap yang kemarin ini cukup bagus ya. Kalau secara teknikal untuk BBRI udah nutup gap. Gap yang di sini kan kemarin udah ketutup ini. Udah ketutup hari ini turun, tadi sempat di bawah naik, habis itu turun lagi tutup gap. Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini asingnya net sell, kira-kira siapa yang nampung untuk BBRI? Untuk BBRI kemarin ya akumulasi lokal ya, dan hari ini yang akumulasi YU, YU-nya YU asing. Iya, YU-nya asing loh, jadi yang mendominasi, tapi asingnya secara keseluruhan net sell hari ini di Sampang BRI. Ini tanggal 26. Asingnya yang keluar ada AK, ZP, BK, KZ, CCAI ya. Untuk nominalnya lumayan gede ya, AK 118M, ZP 70M, BK 44,6M, KZ 42M, CC 15M ya, net sell untuk asingnya. Dan asingnya yang masuk YU, tapi secara keseluruhan ada yang akumulasi ya untuk BBRI, diakumulasi oleh YU. YU di sini valuasinya paling gede ya, jadi untuk market maker saham Bank BRI hari ini YU, AK, BKZP. YU naik by 173,4M, AK BKZP jualan ya. Jadi ya kemungkinan yang nurunin ini ya mereka ini ya, AK BKZP KZ. Kalau kita cek dari kemarin yang akumulasi itu kalau nggak salah BB ya, BB lokal kemarin yang akumulasi. Jadi untuk BBRI ya kemungkinan harganya akan dijaga karena hari ini ada asing masuk juga si YU. Walaupun asing banyak yang keluar ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Karena ini udah nutup gap, kalaupun turun sampai ke arah sini itu malah kesempatan buat masuk ya. Kalau turun, tapi kalau langsung naik, untuk BBRI target kenaikan resistennya masih di sini 4.590 ya. Kalau berhasil breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu tuh sampai BRI kemungkinan sih untuk besok akan konsolidasi ya kalau menurut saya, karena hari ini walaupun turun itu salah satu market makernya ada yang akumulasi ini CYU net by 173M. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita cek saham Waskita. Dan untuk Waskita Karya hari ini naik ya.
naik 3,4% ke level 480, dan tadi sempat tembus resisten ya. Jadi untuk waskita itu resistennya ada di 482 ya, tadi sempat tembus tapi gagal breakout ya, walaupun naik 3%. Kemungkinan untuk besok gimana untuk waskita? Kalau kita cek apakah sudah ada yang akumulasi di waskita karya untuk hari ini. Waskita karya hari ini tanggal 26 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh BKMG ya, kemungkinan yang naikin itu CMG. Kalau kita cek hari ini di market makernya YPPDMG. YP-nya net sell 1,9 M ya, jadi market maker utamanya jualan di saham waskita hari ini. Tapi sih secara keseluruhan ada yang akumulasi ini si BK, cuman nggak terlalu banyak. BK murni beli ya di saham waskita, dan BK-nya ini BK asing, jadi asing mulai masuk di saham waskita ya. Jadi ini BK valuasinya 2,1 M dan net B 2,1. Jadi untuk BK ini kayaknya dia akan nyimpen dulu saham waskita ya, mungkin ya buat window dressing mungkin ya. Kita lihat aja besok, kalau besok berhasil breakout di atas 482 ada kemungkinan untuk waskita naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau belum breakout mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk ya. Kalau kita cek dari harga bawahnya ini dari tanggal 19 Oktober, siapa yang pegang barang di saham waskita? 19 Oktober di waskita yang pegang barang MG ya, tapi setelah keseluruhan didistribusi ya, tapi ada MG, PD, BK yang masuk. MG average di 462, floating profit ya untuk MG-nya 462 di area sini, lumayan loh floating profitnya. Jadi ya hati-hati siapa tuh besok MG taking profit turun ya untuk waskita. Tapi perhatikan saja level ini, kalau berhasil breakout sih masih bisa naik lagi, tapi kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu untuk waskita karya. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi hari ini konsolidasi ya, masih bertahan di atas supportnya. Jadi untuk supportnya kan masih di 186. Jadi ini sempat nyentuh support, habis itu naik lagi. Secara keseluruhan minus 0,5% ya. Jadi untuk Bumi harganya ada yang jaga ini sepertinya ya. Kemarin kita udah cek untuk yang jaga harga di saham Bumi siapa aja. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau hari ini masih konsolidasi, apakah sudah ada yang akumulasi lagi di saham Bumi? Kalau kita cek transaksi hari ini tanggal 26 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh IF ya. IF net sell 160 M ya. Ini IF kok enggak dinaikin dulu ya, malah langsung jualan. Tapi MG-nya masuk ya, ini cukup menarik. MG masuk lagi di saham Bumi. MG masuk 33,3 M yang untuk hari ini. Average di 189. Floating loss 1 poin untuk MG-nya. Dan yang jadi market maker utama hari ini di saham Bumi IF-nya distribusi cukup banyak, 160 M ya. Tapi kalau menurut saya sih karena hari ini MG masuk 33 M dan MG ini tipikalnya scalping, biasanya kalau MG masuk dan harganya belum naik, belum floating profit, untuk MG-nya biasanya dinaikin dulu ya, biasanya seperti itu. Jadi perhatikan aja level ini. Kalau besok masih bertahan di atas 186, harusnya untuk Bumi bisa naik lagi ya, dinaikin MG mungkin. Tapi hari ini sih secara keseluruhan emang didistribusi oleh IF ya. Jadi ya kalau buat trading, disclaimer ya, bisa masuk di area sini 186, atau kalau langsung ke HK bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 186 ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bumi. Kemungkinan sih untuk besok menurut saya bisa naik, untuk saham Bumi bisa naik ya. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya. Untuk PTBA hari ini PTBS. PTBA hari ini naik ya, konsolidasi di area sini. Naik cukup tinggi 1,6% ya. Jadi ya supportnya di area sini ya, 3.700 ya untuk support PTBA ini. Hari ini gagal breakdown ya, langsung open gap bawah. Sebenarnya untuk PTBA hari ini open di harga 3.710 ya, pas di dekat-dekat area support. Open gap bawah langsung ditarik naik ya. Kemungkinan besok gimana? Kalau kita cek transaksi untuk PTBA hari ini
PTBA hari ini tanggal 26 Oktober secara keseluruhan sebenarnya masih distribusi ya, cuman ya yang net sell sama net buy ini banyak kan yang net sell di PTBA hari ini. Tapi ada BK yang masuk cukup banyak 13,2 M ya. Walaupun untuk BK ini ya kalau menurut saya sih bisa dibilang enggak akumulasi ya, dia kadang valuasinya 32, M dan net buy 13,2 M aja. Jadi untuk PTBA hari ini sebagian taking profit dan BK AK asing, jadi untuk asingnya di PTBA hari ini net buy mulai masuk ya, ini cukup menarik. Kemungkinan untuk besok gimana menurut saya ya, ini menurut saya untuk PTBA besok mungkin masih bisa naik lagi, tutup gap ya di area sini ya, mungkin kalaupun turun perhatikan saya level 3.700 ya, semoga nggak breakdown di bawah itu untuk PTBA dan bisa naik lagi ya, mengingat hari ini asingnya udah mulai masuk di saham PTBA ya. Kalau naik target kenaikannya untuk trading ya bisa di area sini 4020. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan untuk Antam hari ini naik ya, naik lumayan 2,2% dan ini masih konsolidasi di bawah resisten ya, secara teknikal belum berhasil breakout di atas 1815 ya, jadi untuk resistennya masih di area sini 1815 1820 area situ untuk area resisten Antam. Kemungkinan untuk besok gimana, tadi sempat jebol resisten cuman gagal breakout ya, ditarik turun lagi close di harga 1810. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Antam, kalau kemarin masih distribusi ya. Untuk hari ini tanggal 26 Oktober untuk Antamnya masih didistribusi oleh KZ. KZ net sell 57,7 M. Jadi naiknya ini disertai dengan distribusi walaupun AK, YU, BK masuk ya. AK masuk 26 M, YU masuk 11 M, BK masuk 10 M dan yang jualan KZ. Dan untuk KZ hari ini murni jualan ya, tidak melakukan pembelian sama sekali di saham Antam. Di sini kalau kita lihat untuk KZ valuasinya 57,7 M dan murni jualan ya, net sell 57,7, tidak melakukan pembelian sama sekali di saham Antam. Secara keseluruhan yang jadi market maker hari ini ya si KZ. Naiknya disertai dengan distribusi untuk hari ini di saham Antam. Tapi KZ-nya itu KZ lokal loh, ini bukan KZ asing, jadi yang distribusi ini asing. Yang distribusi ini lokal ya, jadi KZ lokal yang jualan dan yang masuk asing ya, ini cukup menarik sebenarnya. Kalau asing mulai masuk lagi di saham Antam, ada kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi untuk saham Antam. Mudah-mudahan besok berhasil breakout resisten dan bisa naik lagi lebih tinggi. Karena di sini untuk asingnya masuk cukup banyak, AK, BK, YU, ZB versi asing masuk. AK 26,7, BK 10,3 dan kalau dilihat di sini untuk valuasi transaksinya ini lebih ke swing ya, jadi bukan scalpingan banget untuk AKBK ini di saham Antam. Jadi kemungkinan besok masih di hold dan masih bisa masuk lagi ya. Kalau besok AKBK masih masuk lagi di saham Antam, bisa jadi naik untuk saham Antam ya. Perhatikan saya level ini untuk area resistennya 1815. Mudah-mudahan besok bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya ya. Mengingat secara teknikal di sini juga ada gap down yang belum ketutup di saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam ya. Secara histori supportnya di area sini 1760-an ya. Ini support secara histori dan resistennya masih di 1815. Mudah-mudahan besok bisa breakout walaupun hari ini didistribusi oleh KZ. KZ ya yang distribusi. Ya KZ, tapi KZ-nya ini KZ lokal, asingnya net buy lumayan hari ini di saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam asingnya udah mulai masuk, jadi mudah-mudahan bisa mulai uptrend lagi untuk trennya. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini naik ya, naik 1,2% ya. Jadi untuk saham Adaro dikonsolidasi dari kapan ya? Ketika breakout resisten tanggal 1 September sampai hari ini masih konsolidasi terus untuk saham Adaro. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Adaro hari ini tanggal 26 Oktober secara keseluruhan malah distribusi ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng tanggal 26 Oktober NI, CC, LG, YU net sell ya, NI net sell cukup banyak 52 Libra, jadi hari ini NI distribusi
Yang masuk ada CPPD, FZ, XL ya, sebagian retail masuk hari ini di saham Adaro. Secara keseluruhan yang jadi market makernya NI, YP, MG. Kemungkinan yang jaga harga di saham Adaro, kenapa kok walaupun NI distribusi 52,5 M harganya bisa naik ya karena yang bikin harga ini YP dan MG ya naik 1%. Jadi kalau menurut saya sih mending wait and see aja dulu untuk saham Adaro. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk support secara histori masih di area sini ya, di 3.800 untuk support secara histori. Kalau berhasil breakdown di bawah itu ngejar area 3.710, 3.720. Area ini untuk support Adaro secara Fibonacci. Oke, itu untuk saham Adaro. Kemudian untuk besok gimana? Kalau kita cek di sini untuk YP-nya average 3.900, MG, kalau MG scalpingan ya di saham Adaro. Ya mereka scalpingan ya YPMG. MG net buy cuma 650 juta aja. Jadi amannya wait and see aja dulu ya, tapi tetap disclaimer. Untuk aslinya di saham Adaro hari ini net buy. BK masuk ya. Ya. Hari ini aslinya masuk cukup banyak ya di saham Adaro. Jadi sama kayak Antam, hari ini asing mulai masuk di sektor energi. BK AKCS net buy ya, jadi ya nggak menutup kemungkinan besok malah bisa naik ya kalau asingnya masih masuk di saham Adaro. Tapi secara keseluruhan hari ini untuk saham Adaro didistribusi oleh NI. Dan NI ini ya nggak tahu juga ya, ini retail banyak sih untuk valuasi transaksinya. Kalau kita cek dari tanggal 1 September untuk Adaro yang pegang barang paling banyak siapa? Oke, ini datanya kita ambil dari tanggal 1 September ya, yang pegang barang paling banyak ada ZP, DX, CS ya. Yang jadi market maker utama di saham Adaro AKBK ya, dan AKBK-nya hari ini mulai masuk itu cukup bagus. Di sini market makernya AKBK, cuman mereka net sell ya kalau dari tanggal 1 September, dan hari ini mulai masuk lagi di saham Adaro. Secara keseluruhan dari tanggal 1 Oktober sebenarnya ada yang akumulasi ya, ini si ZP dan ZP-nya ini ZP asing. Secara keseluruhan asingnya masih net buy cukup banyak di saham Adaro, jadi nggak menutup kemungkinan Adaro adalah salah satu saham yang bakal naik ya, window dressing ya. Cuan ini cukup menarik karena selama Adaro konsolidasi di sini asingnya terus akumulasi. Oke, itu untuk sama Adaro. Jadi buat yang nyangkut ya seharusnya jangan terlalu khawatir, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk sama Adaro. Kemungkinan untuk besok ya ada kemungkinan naik sebenarnya kalau asingnya masih naik ya. Kalaupun turun perhatikan level 3.800. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Siko. Siko hari ini ARB ya, tadi sempat di bawah naik. Kemarin yang nabung itu si BQ untuk saham Siko. Hari ini sempat naik, tadi kan open di harga close yang kemarin ya, pas di area support ya, tadi 248 sempat ditarik naik ke 270 ya. Habis itu turun ya. Kemungkinan yang naikin apakah si BQ, mengingat kemarin kan BQ nyangkut ya di saham Siko. Siko untuk hari ini tanggal 26 Oktober secara keseluruhan ya BQ ya. BQ udah jualan ya. Jadi kalau BQ-nya udah nggak punya barang di atas ya agak berat. Siapa yang naikin? MG. Hari ini MG-nya mana? MG-nya net buy cuma sedikit ya 1,1, dan untuk Siko ini menurut saya antara BQ dan MG ada kerjasama sepertinya ya. Untuk BQ hari ini udah jual barang, kemarin kan nyangkut 4M ya di Siko, tapi tadi dinaikin oleh BQ untuk saham Siko, habis itu BQ-nya taking profit ya, karena kalau dilihat di sini untuk valuasi transaksi BQ 28,8 M ya, cukup banyak. Kemungkinan tadi yang naikin di awal-awal itu si BQ ditarik naik dulu, jemput posisi yang kemarin average di berapa untuk BQ, habis itu langsung dibanting turun, dan yang nampung ada IFXC
SKK MJBRXL ya, beberapa retail udah masuk di saham SIKO nyangkut ya, tapi ada MG juga. Ini MG valuasinya 15,4 ya, kemungkinan tadi yang bikin market maker utamanya ya si BQ dan MG ya. Kemudian untuk besok gimana, mending kalau misalnya SIKO naik itu kemungkinan ya cuma technical rebound aja ya, jadi itu bisa jadi kesempatan kalian untuk melakukan switching buat trading aja. Jangan berharap untuk SIKO bisa arah lagi, karena apa ya, karena sebagian retail bandarnya udah taking profit. MG udah mulai taking profit banyak di sini, dan SQ juga kemarin hari ini udah lepas barang yang kemarin nyangkut. Nah, jadi kemungkinan untuk besok sih masih bisa turun lagi untuk SIKO ya, walaupun MG masuk cuma 1M. Average di 150 untuk 150. 250 ya untuk average-nya. MG floating loss 250 di area sini, jadi kemungkinan kalau besok naik ya mungkin itu MG yang naikin, tapi kalau menurut saya sih mending wait and see aja dulu. Bisa jadi besok kalau turun ARD lagi ya untuk saham SIKO, mengingat MG dan BQ mudah jualan cukup banyak. Kalau kita cek dari tanggal 24 kemarin, BQ masih punya 3M sih ya, BQ masih 3M, average di 257, jadi ya harusnya kalau besok turun, kalau habis ARB terus naik ya itu kesempatan buat trading aja ya, yang udah floating profit langsung cut taking profit aja, amannya seperti itu. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemudian untuk besok masih cenderung turun ya, kalaupun naik itu cuma technical rebound aja ya, itu menurut saya. Yang nampung dari kemarin tanggal 24 ada XI ya, dan PD, YP, XL ya, dan retail udah mulai masuk di saham SIKO. Oke, itu untuk saham SIKO. Selanjutnya kita cek saham kual. Dan untuk saham kual hari ini naik ya, ini technical rebound aja atau gimana kita cek nanti ya. Untuk kual hari ini naik 4,1%. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham kual, tadi open turun gap bawah ya untuk kual hari ini ya. Hari ini untuk kual open gap bawah, tadi open di 228 terus ditarik naik. Kalau untuk candlenya sih lumayan bagus, lumayan. Kita cek untuk kual apakah ada yang akumulasi hari ini tanggal 26. Untuk kual secara keseluruhan distribusi ya, SF terus jualan, net sell 2,8, dan yang jadi market maker hari ini di saham kual YPMG. Kemungkinan yang naik ini itu ya YPMG, tapi YPMG walaupun naik dia juga nyambi jualan ya, scalpingan. Untuk valuasinya YP net B 994 juta ya, betul valuasinya 12,2 M. Mereka berdua nyangkut di 241 ya, di area sini floating profit ya, jadi rawan ya. Ini kemungkinan cuma technical rebound ya, kemungkinan seperti itu. Jadi kalau misal besok masih naik untuk saham kual, mungkin di awal-awal market dinaikkan dulu oleh YP atau MG, itu amannya bisa digunakan untuk switching ya. Misalnya naik terus naik lumayan tinggi, keluar aja sebagian, siapa tahu kalau returnnya keluar ada bandar yang nampung terus dinaikin lagi, itu malah bisa mengurangi floating loss ya buat yang nyangkut. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena hari ini di distribusi ya. Mending besok kalau yang belum punya posisi, mending wait and see aja dulu untuk saham kual ya. Kemudian malah habis naik turun lagi ya, kalau nggak langsung turun. Oke, itu untuk saham kual. Selanjutnya kita cek saham SCMA. SCMA hari ini naik ya, naik ke area resisten, tadi cuman gagal breakout kalau nggak salah ya, gagal breakout ya. Jadi untuk SCMA hari ini naik lumayan 5,2%, cukup tinggi ke level 240. Tadi sempat nyentuh resisten, jadi untuk SCMA untuk resistennya masih di 244. Kita lihat aja besok, kalau besok berhasil naik dan berhasil breakout di atas 244, harusnya bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk target kenaikan SCMA kalau misal besok breakout di atas 244 bisa ke area sini 256. Jadi untuk SCMA ini salah satu saham yang memiliki neraca keuangan yang cukup bagus ya. Untuk SCM
hari ini yang jadi market maker tanggal 26 Oktober ada yang akumulasi cukup banyak, RX masuk 21,9 M ya, ini cukup menarik untuk SCMA. Dan untuk RX hari ini murni akumulasi di saham SCMA ya, jadi masuk 21,9 M, valuasinya 21,9 M. Selain RX, CPDP, BK, jadi untuk SCMA mulai diakumulasi hari ini oleh RX, dan RX-nya ini RX lokal ya, jadi RX lokal yang masuk tapi asingnya juga masuk. Jadi asing masuk di saham SCMA dan lokalnya juga ada yang akumulasi, cukup menarik asing dan lokal masuk di saham SCMA ya. Kemungkinan untuk besok sih masih bisa uptrend lagi untuk SMA, nggak menutup kemungkinan kalau berhasil breakout di atas 244 bisa naik lebih tinggi lagi. Dan kalau diperhatikan untuk hari ini di SCMA yang jadi market makernya si RX ya, dan RX-nya ini murni akumulasi, tidak melakukan ya. Yang jadi market maker hari ini di saham SCMA YPM GPD ya, tapi mereka net sell, market makernya net sell tapi diakumulasi oleh RX. Ya kemungkinan ada yang akan jaga harga ya di saham SCMA. Yang jaga harga ini si RX ya, karena hari ini RX murni melakukan pembelian di saham SCMA. Ada di 239, floating profit 1 poin ya, dan harusnya kalaupun turun untuk SCMA itu malah kesempatan buat yang mau mengoleksi saham SCMA ya. Kalaupun turun ke arah sini itu malah kesempatan buat masuk di saham SCMA. Untuk market makernya sih net sell, tapi harganya masih bisa naik. Jadi kemudian untuk besok sih menurut saya ya untuk saham SCMA masih bisa naik. Perhatikan saya level ini kalau berhasil breakout di atas 244 bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau mau masuk di harga saat ini sih sebenarnya nanggung ya, kalau secara teknikal nanggung. Jadi ya pilihan ada di tangan masing-masing ya, ada apakah langsung mau meng-HK atau nunggu breakout di atas sini atau mau nunggu koreksi kalau koreksi. Tapi kemudian untuk besok sih masih naik untuk SCMA. Oke, itu untuk saham SCMA. Selanjutnya kita cek saham Karya. Karya hari ini nyetak rekor lagi ya, nah berhasil breakout di atas resistennya. Ini rekor tinggi untuk Karya. Naik ARA ya, jadi untuk Karya hari ini ARA naik 24,69%. Untuk technical support tertekannya ada di 386, jadi untuk besok Karya kalau masih bertahan di atas 386 bisa naik lagi lebih tinggi secara technical. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Karya hari ini tanggal 26 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh AO ya, AO XA PMG ya, dan yang masuk ini bukan retail dan AO masih akumulasi, average di 335. Wah, floating 335 di sini ya. Floating profit cukup tinggi untuk si AO, jadi perlu hati-hati. Mending wait and see aja dulu, tapi ya disclaimer ya, kemungkinan kalau besok AO taking profit bisa turun untuk saham Karya. Perhatikan level ini kalau masih bertahan sih masih bisa naik lagi, tapi kalau besok langsung dibuka merah dan breakdown di bawah 386, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Karya. Selanjutnya kita cek saham Cepin. Dan untuk saham Cepin hari ini naik 2% ya, berhasil breakout di atas resistennya. Jadi tadi resistennya itu di 5575 ya, berhasil breakout di atas resisten dan naik. Secara teknikal, secara histori, resisten terdekatnya ada di 5725. Kalau misal besok berhasil breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau gagal breakout ya akan koreksi dulu ya, konsolidasi di sedikit di atas support ya. Kalau saat ini supportnya udah di sini. Ini udah jadi untuk support Cepin di sini ya, 5575 udah jadi supportnya Cepin. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Cepin, hari ini tanggal 26 Oktober secara keseluruhan Cepin ada yang net sell sama net buy ini ya hampir balance ya, cuman sedikit akumulasi di saham Cepin. Dan yang jadi market makernya AKYUBK, makanya net sell, YUBK-nya net buy. Asingnya net sell di saham Cepin, jadi ini diakumulasi oleh lokal ya. Amannya wait and see aja dulu, tapi kalau lihat hari ini naiknya lumayan, candlenya lumayan bullish ya, jadi kemungkinan sih untuk besok akan konsolidasi dulu menurut saya ya, konsolidasi untuk saham Cepin. Kalau mau masuk bisa perhatikan saya level ini, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita cek dalam tanggal 24 untuk saham Cepin didistribusi oleh PD, dan untuk PD dari tanggal 24 udah net sell cukup banyak 43,4 M ya, jadi untuk naiknya saham Cepin ini disertai dengan distribusi, tapi terus naik loh ini.
yang jadi market makernya PDCC. Dan untuk hari ini PD-nya masih net buy ya, PD-nya net buy. Net buy 900 juta aja. Oke, itu untuk saham Cepin. Perhatikan saja level ini kalau masih bertahan di atas 5575 masih bisa naik. Oke, tapi menurut saya untuk besok akan konsolidasi untuk saham Cepin. Oke, itu aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.